Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai analisis Perbub No 38 tahun 2020 tentang Perbub di Kabupaten Tasikmalaya. Kelompok 5 ini terdiri dari Ajeng, Nur Santi, dan Ida Roshida. Next, Cek. Nah, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 ini membahas tentang bantuan dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, pembahasan pertama akan dibahas oleh saya. Next. Nah, jadi pembahasan kita itu akan membahas mengenai Perbub No 38 tahun 2020, kemudian tujuan Perbub No 38 tahun 2020, bentuk dan sasaran Perbub No 38 tahun 2020, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan dari Perbub No 38 tahun 2020. Next. Nah, mengenai Perbub No 38 tahun 2020 tentang bantuan dalam rangka penanganan COVID-19, yaitu di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai Perbub No 38-nya, kita harus memahami dulu mengenai peraturan bupati atau pengertian dari peraturan bupati itu sendiri. Jadi, peraturan bupati adalah peraturan perundang-undangan oleh bupati untuk menjalankan perintah serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan daerah. Nah, jadi secara umum peraturan bupati ini adalah rangkaian dari peraturan daerah yang lebih dikhususkan lagi menjadi daerah kabupaten. Peraturan bupati ini yaitu bersifat pengaturan untuk menjalankan perintah dari peraturan yang lebih tingginya. Kemudian, Perbub No 38 tahun 2020 merupakan peraturan bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan perangkat daerah yang membantu bupati dan DPRD. Nah, dalam hal ini, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kasus COVID-19. Nah, jadi mengenai Perbub No 38 tahun 2020 ini merupakan peraturan yang dikeluarkan Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam menangani COVID yang terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Sebelumnya telah kita ketahui ya bahwa coronavirus ini atau COVID merupakan penyakit yang menular yang menjadi pandemi pada dimulai tahun 2019. COVID ini menyebabkan terganggunya kehidupan sosial, ekonomi, dan penghidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Bukan hanya di Tasikmalaya saja, tetapi seluruhnya pun terkena. Pada kesempatan ini, kelompok kita akan membahas mengenai bantuan seputar COVID di Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi COVID ini. Next. Tidak. Next. Udah. Udah pindah belum? Oke. Nah, kemudian dasar hukum mengenai Perbub No 38 tahun 2020. Nah, sebenarnya dasar hukum ini banyak ya peraturannya, cuman kita mengambil 6 saja. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Kemudian Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 atau COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan. Kemudian Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 20 ini isinya diantaranya yaitu kita mengambil dari Peraturan Kabupaten Tasikmalaya. Kita mengambil ayat 2 yaitu tentang pemerintahan daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan otonomi daerah otonom. Kemudian ayat 8 risiko kerentanan sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Kemudian ayat 9 berbunyi bahwa bantuan tunai ada suaranya? Baik, di sini saya akan mempresentasikan apa sih tujuan dari Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020. Apa ini maksud? Presentasi yang pertama, maksud yang terkandung dalam Permen Nomor 38 Tahun 2002. Maaf ya, ada typo 202. Yang pertama yaitu ada meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Jadi maksud yang terkandung dalam Perbup ini salah satunya ada poin pentingnya yaitu meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Bahwasannya perintah sangat berperan penting untuk mensejahterakan rakyatnya yang merasa kurang berkecukupan, sehingga masyarakat sangat terbantu terhadap adanya bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya, meringankan kondisi ekonomi. Nah, adanya bantuan yang diturunkan oleh pemerintah terhadap masyarakat dengan adanya dampak COVID-19 ini, bahwa pemerintah dapat menyalurkan bantuannya misalnya dengan berupa uang, beras, sembako, dan lain-lain. Dan bagi warga yang kurang mampu pun akan merasa terbantu gitu kan dengan atas salurannya bantuan yang diturunkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Terus yang ketiga, membantu jaminan sosial untuk kehidupan sehari-hari yang benar-benar membutuhkan dalam dampak COVID-19 ini. Jadi misalnya seperti BSU atau BLT subsidi gitu kan, itu kan merupakan merupakan bantuan subsidi upah yang termasuk jenis bantuannya itu diharapkan dapat meringankan beban ekonomi yang tidak hanya terdampak bagi pekerja gitu kan, karyawan yang sebagai buruh pabrik, tapi juga perusahaan di masa pandemi juga pasti membutuhkannya gitu. Seperti ada yang di PHK gitu dan lain-lainnya. Nah, misalnya dengan adanya BSU ini atau bantuan subsidi upah, yakni bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak COVID-19 ini. Seperti berupa uang yang diberikan kepada pekerja atau buruh, gitu kan, setiap bulannya mungkin ada yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Terus ada penyuluhan dan memberikan jaminan kesehatan pada masyarakat dalam menangani, mencegah dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi misalnya upaya pemerintah
dengan adanya penyuluhan kesehatan tentang pentingnya penerapan PHBS. Apa sih itu PHBS? PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat dan prokes dalam menghadapi COVID-19. Dengan diberikannya edukasi terhadap masyarakat dalam penanganan COVID-19 seperti upaya pemerintah yang telah merekomendasikan masyarakat itu untuk menerapkan 3M seperti yang kita ketahui ya, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Nah, dengan edukasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai promosi kesehatan yang baik gitu, maka tingkat penyebaran COVID-19 pun dapat ditekankan. Selanjutnya, di sini ada tujuan Perbuk nomor 38 tahun 2020. Yang pertama ada meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup, dan kelangsungan hidup. Jadi maksudnya adalah dengan adanya saluran bantuan dana pemerintah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ini yang disalurkan kepada masyarakatnya, bahwa dapat membantu masyarakat yang kurang mampu itu untuk keberlangsungan hidupnya gitu kan, dengan memperhatikan kesehatannya, baik perekonomiannya. Terus meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani pencegahan COVID-19. Jadi maksudnya dengan adanya dampak wabah COVID-19 ini, segala perekonomian masyarakat yang tidak dapat berjalan normal, bahkan terjadi kelumpuhan perekonomian, sehingga bagi masyarakat yang usahanya mengalami gangguan COVID, perlu adanya bantuan dari pemerintah agar bisa bertahan hidup atau menyambung hidup sebagai kebutuhan sehari-hari. Nah, hal ini itu merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang sekadar itu untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, walaupun memang sifatnya tidak selamanya gitu atau hanya bersifat sementara saja. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dalam penanganan masalah COVID secara kelembagaan dan kemasyarakatan. Jadi sebagai pemerintah secara kelembagaan dan kemasyarakatan, dengan adanya wabah COVID-19 ini memiliki peran tanggung jawab serta bentuk kepedulian terhadap masyarakat antara pemerintah. Terus yang ketiga, meminimalisir resiko kerentanan sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidup terpenuhi. Dan yang terakhir, untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak secara wajar. Mungkin presentasi dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ida Roshida. Terima kasih. Untuk selanjutnya di sini ada bentuk dan sasaran Perbuk nomor 38 tahun 2020. Yang pertama ada bantuan JPS langsung tunai. Di sini bantuan ini berupa uang tunai yang dimana diberikannya kepada orang-orang yang terkena dampak COVID-19, khususnya yang terkena PHK. Kemudian ada bantuan dapur umum. Dapur umum ini sasarannya untuk pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, itu berupa makanan-makanan yang langsung dari pemerintah yang terkena dampak COVID-19 ini. Kemudian ada pemberian makanan siap saji, di mana ini diberikan kepada orang-orang yang vaksin, terutama yang mau vaksin, itu ada berupa telur, mie instan, dan lain-lain. Kemudian ada bantuan edukasi terhadap ormas. Nah, di mana di sini edukasinya yaitu berupa penyuluhan bagaimana menangani COVID-19 ini, baik berupa dari dengan cara dengan 3M-nya atau dengan cara bagaimana menjaga jarak, tidak boleh keluar rumah, itu ada edukasi yang khusus dari pemerintahan tersebut. Dan kemudian bantuan tersebut ini disasarkan kepada orang-orang yang benar-benar terkena dampak COVID-19 ini. Next.
Nah, di sini pula ada kelebihan dan kekurangan Perbup nomor 38 tahun 2020. Kelebihannya yaitu dalam peraturan ini sudah lengkap dalam maksud, tujuan, sasaran, monitoring, evaluasi, dan penutup. Kemudian ormas yang ada di Kabupaten Tasikmalaya juga ikut berpartisipasi dalam sosialisasi penanganan dan upaya dari dampak COVID-19 ini. Kemudian ada penyediaannya juga bagus dalam bentuk bantuannya dan penyuluhannya kepada masyarakat. Nah, dalam kelebihan ini, ormas-ormas ini juga membantu para medis untuk menangani dalam yang terkena dampak COVID-19 ini. Ya, contohnya mengasihkan obat untuk yang terdampak COVID ini, kemudian mengasih arahan dan edukasi terhadap masyarakat supaya masyarakat juga menaati agar wabah COVID-19 ini cepat tiada. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama, penyaluran kepada masyarakatnya kurang merata. Ya, contohnya aja apabila masyarakat yang sederhana atau mampu gitu ada bahan pokok, tapi malah dikasih berupa bantuan tunai. Padahal masih ya banyak orang-orang yang terkena dampak COVID itu yang terkena PHK. Kemudian edukasi pelayanan vaksin juga masih banyak yang belum mendapatkan, khususnya masyarakat yang kurang dijangkau. Pemerintah ini kekurangannya malah memaksakan kepada yang kena bantuan, tapi bukan yang ngasihnya kepada yang terkena dampak COVID-19 ini. Terus bantuan berupa tunai maupun non-tunai juga masih belum tepat sasaran, bahkan disalahgunakan di bagiannya, di pemerintahan bawahannya. Ya, contohnya ada kasus di sebuah kecamatan itu, jadi yang harusnya masyarakat itu antusias vaksin itu dengan kesadarannya, tapi ini malah ada paksaannya. Jadi mereka memanfaatkan situasi dan kondisi di saat COVID-19 ini. Kemudian ada pelayanan untuk orang terdampak juga masih banyak yang tidak diperhatikan terhadap masyarakat yang masih jauh ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk menjalankan perawatan yang layak. Nah, untuk yang terakhir ini, di daerah Tasikmalaya itu ada masih jangkauan terpencil gitu, yang jauh ke rumah sakit, bahkan pemerintah itu tidak tahu gitu bahwa ada daerah yang belum dapat bantuan berupa itu penyuluhan ataupun bantuan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjutkan kembali lagi kepada moderator. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai pembahasan dari kelompok 5. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung ataupun di kolom chat. Tapi kelompok 2-nya kita. Izin bertanya, apakah bansos di Tasikmalaya sudah merata dan bagaimana solusinya menurut kalian jika bantuan itu salah sasaran?
Baik, Teh Salsa. Terima kasih. Akan kami catat. Bisa langsung dijawab ya. Saya akan menjawab dari pertanyaan Teh Caca mengenai apakah bansos di Tasikmalaya sudah merata dan bagaimana solusinya. Menurut kelompok kita, jika bantuan itu salah sasaran. Jadi sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi oleh Cida bahwa bantuan bantuan ini di Tasikmalaya sebenarnya belum merata ya, masih banyak kendala-kendala yang terjadi di masyarakat seperti salah sasaran dari penerima bantuan tersebut. Tetapi pada umumnya di balik itu semua tetap saja celah kecil yang dimana bansos tidak merata itu selalu ada. Masih terdapat penerima bansos yang salah sasaran dan ataupun masalah-masalah yang lain, dan hal itu saya rasa udah menjadi budaya ya di negara kita bahwa setiap ada bantuan apapun pastinya tidak akan merata secara murni gitu kepada masyarakat. Pasti saja ada kendala di mana tidak meratanya ataupun hal-hal lain yang berkenaan dengan penyaluran bansos tersebut kepada masyarakat. Nah, solusi menurut kami sendiri gitu, bisa saja aparat yang berwenang di daerah tersebut untuk selalu mengupgrade data masyarakat yang berhak menerima bansos tersebut. Nah, sebentar ya. Nah, selain itu bisa juga lebih ditegakkan lagi aturan yang berkenaan dengan sanksi yang tegas bagi aparat terkait agar bansos tersebut dapat merata, karena tidak menutup kemungkinan asal muasal dari bansos tidak merata itu ya karena kinerja aparat yang bersangkutan sedikit menyimpang ataupun tidak jujur dalam pelaksanaannya. Cukup sekian jawaban dari saya, Teh Caca. Cukup, terima kasih Teh Santi. Baik. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Teh Maya. Apakah ada tantangan tersendiri dari Undang-Undang Perbuk 38 tahun 2020 yang pastinya ya Teh, yang namanya setiap peraturan yang diselenggarakan oleh pemerintah pasti yang ada yang namanya pro, ada yang namanya kontra, ada yang menaati, ada yang melanggar gitu kan. Yang tentunya pasti ada gitu kan tantangannya. Seperti Perbuk nomor 38 2020 di Kabupaten Tasikmalaya ini tentang COVID-19 ini, yaitu salah satunya itu kurangnya partisipasi gitu kan dari masyarakat sendiri. Contohnya seperti yang tadi sudah disinggung oleh Cida gitu kan, bahwasannya kayak misalnya kayak apa tadi tuh kalau mau suntik vaksin gitu kan, jadi tidak ada kesadaran diri sendiri gitu. Jadi harus ada misalkan harus ada edukasi dulu supaya mereka itu tertarik atau minat gitu kan dari adanya vaksin tersebut. Terus kayak kurangnya penggunaan memakai masker gitu kan, itu kan merupakan salah satu melanggar aturan yang mungkin salah satunya itu gitu kan. Jadi kayak tidak memakai masker, mungkin terus kurangnya menjaga kesehatan gitu. Jadi ya mungkin itu terhadap protokol kesehatan yang ada pada program Perbuk ini, mungkin salah satunya adalah tantangan juga gitu buat pemerintah terhadap masyarakat gitu, karena kurangnya partisipasi masyarakat. Cukup Teh Maya? Iya, turun Teh. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab yang dari Rama. Untuk peraturan baru dalam Perbuk nomor 38 tahun 2020 ini, ternyata ada perbaharuan lagi bahwa tantangan di vaksinasi juga sekarang mah tidak ada paksaan, tapi adanya kesadaran pada masyarakatnya itu sendiri. Itu ada pada TAP MPR kalau nggak salah ya tahun 2022 yang terbaru. Jadi pemerintah tersebut tidak akan memaksa
bagi yang mendapat bantuan dari PKH atau BLT ya waktu dulu mah. Jadi itu cara memperbaikinya. Sekarang mah ada kesadaran dari masyarakatnya itu sendiri, bukan ada paksaan dari pemerintah tersebut. Kemudian penyalurannya juga sekarang ada pengupdatean data, yang dimana pengupdatean data ini supaya yang mendapat bantuan tersebut tidak disalahgunakan lagi atau tidak tepat sasaran lagi. Mungkin itu dari jawaban dari saya. Cukup, Pak Rama. Cukup, hatur nuhun. Mungkin cukup ya pertanyaannya 3 aja. Karena pertanyaan sudah tercukupi ya, 3 pertanyaan, maka dari itu kami mengucapkan terima kasih atas teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam materi hari ini. Untuk itu kami dari kelompok 4 undur diri. Terima kasih atas perhatian. Kelompok 5 undur diri. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Oke.